Siapa yang memukul ini? Jangan memukul Pak. Siapa yang memukul Pak? Waduh, makin hari makin menjadi-jadi mereka ini teman-temannya. Mereka yang pro ya membela Palestina. Tapi sepertinya kelakuan mereka semakin hari semakin menampakkan bagaimana kejahatan yang ada di dalam diri mereka gitu ya. Nah, di sini ada akun Instagramnya Bang Permadi Arya yang memposting sebuah video di sini ya. Dan saya akan coba bacakan saja kepada kita bagaimana caption yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Pendukung Palestina makin biadab aja ya. Belum puas kemarin maki-maki kasir muslimah Pizza Hut. Sekarang ngemukulin customer Starbucks yang lagi minum kopi. Wow, orang lagi minum kopi malah dipukulin teman-teman ya. Aneh juga ini orang-orang ini teman-teman. Lalu dikatakan bahwa kejadian hari Jumat kemarin di Starbucks Jalan Petarani Kota Makassar. Menurut saksi mata, mereka teriak-teriak maksa customer yang lagi minum kopi untuk keluar. Customer yang menolak dipukul. Mau heran tapi idola mereka teroris Hamas. Idolanya aja teroris. Ya nggak aneh sih kalau biadab. Oh, ini ngeri sekali teman-teman ya. Mereka ini memaksa orang untuk keluar dari Starbucks padahal saudara kita yang dipukulin ini sedang minum kopi gitu loh. Ya kan? Yang bikin kita jadi merasa heran itu apa hubungannya gitu loh ya. Kalau misalnya ada yang minum kopi di situ, lagian bukan juga uang kamu loh yang dipakainya untuk beli itu. Ya kan? Nah, mereka sih pikirannya siapa yang mengkonsumsi sesuatu produk yang berafiliasi membantu Israel, maka itu diharamkan atau tidak diperbolehkan katanya teman-temannya. Nah, akhirnya inilah yang terjadi, mereka memukulin saudara kita. Nah, di sini juga disampaikan oleh Bang Permadi Arya, izin Pak Kapolda Palawa 1, izin lapor kasus penganiayaan Pak, mohon ditindak. Dan CC juga ke Polda Sulawesi Selatan ya, Polrestabes Makassar, dan Zuh Official, kenapa Kolari Official, dan Jatanras Makassar. Teman-teman bantu mention 3 akun bapak-bapak polisi ini di kolom komentar, ditambah mention lagi di Instastory, viralkan gas. Wow, itu dia teman-temannya. Memang kasihan kita ya sama saudara kita ini harus dipukulin hanya gara-gara dia minum kopi di Starbucks yang ada di Makassar ya. Dan akhirnya berita ini menjadi viral teman-temannya, dan di sini saya akan membacakan kepada kita dari situs tribuntimur.com dengan sebuah judul berita yaitu viral kelompok aksi bela Palestina masuk Starbucks di Makassar dan bersih tegang dengan pengunjung. Ini terbaru ya, Sabtu 8 Juni 2024. Diterbitkan pada pukul 1:10 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2:10 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan coba lihat saja ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih, saya akan bacakan nih. Ya, viral di media sosial sekelompok organisasi masyarakat atau ormas memasuki cafe shop Starbucks di Jalan AP Petarani Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Jumat kemarin 7 Juni 2024 ya. Lanjut saja teman-teman, dari unggahan akun Instagram @makassar_info, masa aksi disebut memaksa para pengunjung coffee shop itu keluar. Mereka hadir mengenakan atribut putih-putih dengan kopiah dan bendera Palestina. Wow, ini lengkap ya teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba baca saja. Sekelompok ormas masuk ke dalam coffee shop di Jalan AP Petarani Makassar dan memaksa pengunjung untuk keluar. Ini keterangan unggahan akun tersebut. Lalu dikatakan ya, bukan hanya mendesak para pengunjung meninggalkan cafe shop,
Masa aksi juga diduga memukul seorang pria. Wow, ini dia keterangannya. Salah satu pengunjung juga sempat dipukul oleh salah satu pendemo sebelum mereka keluar dari tempat itu. Nah, coba bayangkan teman-temannya, mereka harus memukul ya pengunjung yang ada di Starbucks tersebut teman-temannya, karena mereka ya pro Palestina atau pembela Palestina ya, tapi pembenci saudara di negeri sendiri ya kan. Lalu berikutnya, Kapolsek Rapocini AKP Mustari Alam dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian itu ya. Dan ini dia keterangannya. Jadi memang tadi dia melakukan orasi itu semua kafe KFC, ujar Mustari. Oke, ya. Lalu berikutnya dikatakan keberadaan massa dari ormas itu, lanjut Mustari, untuk melakukan aksi bela Palestina. Oke. Lalu berikutnya ini pun disampaikan di sini teman-temannya, bahwa mereka pun menyuarakan agar masyarakat memboikot semua produk yang disebut terafiliasi dengan Israel. Ini intinya, ini keterangannya maksud saya, intinya hanya mau masuk di situ itu berkaitan dengan anti Israel dalam rangka mendukung Palestina merdeka, sebut Mustari, ya kan? Lalu kemudian mengenai salah seorang pengunjung yang diduga dipukul massa aksi, Mustari dengan enggan berkomentar banyak. Yang dipukul di video tidak ada atau tidak melapor, ndak tahu itu, ndak ada yang merasa dipukul, ucapnya. Ya, jadi di sini memang dia juga tidak mau memberitahukan, atau memang mungkin dia nggak terlalu tahu soal itu. Yang penting dia hanya menyampaikan bahwa memang ada aksi demo ya, atau aksi orasi untuk memboikot ya di KFC atau tersebut ya. Lalu ini dia, sejauh ini kata Mustari belum ada laporan masuk mengenai insiden dugaan pemukulan itu. Berita viral lainnya di Makassar terbaru. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, inilah yang kita sangat sayangkan teman-teman ya. Hanya gara-gara kita mendukung Palestina, lalu akhirnya saudara kita sendiri ya yang ada di negara kita, hanya mungkin oleh karena dia tidak mendengarkan apa yang menjadi fatwa atau rekomendasi dari MUI ya, atau fatwa dari siapapun juga, akhirnya kita memukuli mereka, ya kan? Mana hati nuraninya, ya kan? Ini ngeri loh teman-teman ya. Kita berteriak-teriak ya, kalau Zionis atau Israel itu Zionis itu ya, mereka adalah penjahat yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi di negeri sendiri justru banyak saudara kita yang justru juga menindas, ya kan? Saudara-saudara kita yang minoritas. Bahkan ya saudara, kita juga melihat ada kemarin yang dimana mereka mengunjungi sebuah toko, dan di toko tersebut ada kasir yang beragama Islam juga, dan mereka teriak-teriak loh teman-teman ya. Coba bayangkan, bahkan juga sudah disampaikan berkali-kali bahwa justru ketika memboikot KFC, yang rugi itu bukan Israel gitu loh ya. Ya kalau Israel ya, kalau mungkin mengharap dari Indonesia mungkin ya nggak bakal bisa gitu loh. Artinya nggak terlalu mengharap lah istilahnya. Jadi mereka juga masih banyak lagi yang mungkin mereka bisa harapkan untuk bisa membantu mereka kalau memang itu tujuan mereka teman-temannya. Nah, apa yang terjadi ketika memboikot yang namanya KFC atau McD yang ada di Indonesia? Yang terjadi itu adalah pengangguran kepada setiap mereka, karyawan-karyawan yang selama ini bekerja di KFC. Dan kemarin ada yang mengeluh begitu teman-temannya. Ada seorang bapak-bapak mengeluh anaknya harus diputus kontraknya, tidak lagi dilanjutkan, tidak diperpanjang lagi teman-teman. Alhasil dia menjadi pengangguran. Apa yang terjadi? Ya kan? Nah, tentunya tidak lagi mendapatkan penghasilan, tidak ada lagi pendapatan. Lalu yang jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, sama dengan yang terjadi di sini teman-teman ya. Hanya oleh karena mendesak saudara-saudara kita yang sudah sampai minum kopi di Starbucks, kita harus memukuli mereka, ya kan? Jadi saya pikir marilah kita
berpikir lebih baik lagi ya, agar kita jangan mengorbankan saudara kita sendiri yang ada di negeri kita ya. Kalau kita mau membela Palestina, silakan saja bela Palestina. Hanya kita jangan membela mereka yang teroris. Ya, karena itu saya pikir juga haram seharusnya. Kalau ada orang yang mendukung yang teroris, penjahat-penjahat, itu haram menurut saya, teman-teman ya. Jadi saya mau sampaikan berkali-kali, jangan berpikir orang Kristen apalagi di Indonesia mendukung apa yang dilakukan atau membela apa yang dilakukan oleh tentara militer Israel hari ini. Tidak seperti itu ya. Kami sudah berkali-kali sampaikan, hanya bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak mungkin atau bagi kami mustahil untuk mengutuk Israel. Itu aja. Tapi untuk kejahatan yang mereka lakukan, tentunya kami tidak mau membela mereka dalam hal itu. Jadi kita harus mengerti dan bisa memilah-milah semuanya soal hal yang begini-begini. Oke teman-teman ya, itu aja dulu untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.